Shalom semuanya. Shalom, Bang. Shalom. Terima kasih, senang sekali. Shalom, Bang Peter. Selamat pagi, Bang Sagala. Terima kasih. Shalom semuanya. Aduh, senang sekali lihat. Itu ada juga Bang Niko dan Kak Sinta dan semua teman-teman yang ada di sini. Saya sangat bersyukur, sangat bahagia bisa berada di event yang sangat istimewa. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih buat Dival, Perkantas Jakarta, dan juga di Perkantas secara keseluruhan benar ya. Dan terima kasih buat Bang Sagala juga, Bang Eli yang membolehkan saya melayani di kesempatan yang luar biasa ini. Terima kasih sekali. Saya dikasih tema yang luar biasa sih sebenarnya nih ya. Berbuah lebat di masa hitam pekat gitu ya. Saya sebelum saya share screen ya, jadi kalian host, bolehkah saya dibolehkan untuk share screen ya? Tolong dibukakan. Udah ya. Ini kan ada dua hal di dalam judul ini gitu ya. Berbuah lebat di masa hitam pekat gitu. Saya bergumul antara saya mau fokus ke berbuah atau mau berfokus ke masa hitam pekatnya, gitu ya. Jadi saya memilih kita fokus kepada berbuahnya karena masa hitam pekat ini juga mungkin terlalu ekstrim juga kata-kata masa hitam pekatnya. Nantinya kalau pandemi ini akan menjadi endemi, kelihatannya yang hitam sekarang kita lihat ini sudah tidak lagi hitam nantinya. Jadi, tapi berbuah itu akan tetap menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan saya bersyukur tadi Bang Anton sudah sharing contoh yang mungkin itu menjadi satu bagian nyata dari apa yang saya mau sampaikan. Nanti saya akan bagikan bagian ini. Sebelum saya akan share screen dan membagikan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang selalu indah ketika kami boleh melayani Tuhan. Bukan karena kami, tapi karena Tuhan. Bukan karena hebat kami, tapi karena Tuhan yang memberikan kesempatan itu. Dan hamba-Mu merasa ini suatu kesempatan yang luar biasa. Kami bersyukur padamu untuk KTA yang boleh lagi diadakan tahun ini. Dan itu menjadi satu kesempatan kami untuk bersekutu bersama, dikuatkan bersama, dan saling meneguhkan, saling mendukung, saling menolong satu sama lain. Justru kami diminta, didorong untuk berbuah, justru di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Tolong hamba-Mu yang terbatas ini bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Allah, dan juga menyampaikan sharing yang hamba sendiri hadapi dalam hidup, supaya ini jadi berkat buat kami semua, termasuk buat hamba sendiri. Terima kasih Bapa, dengar doa kami, berbicaralah karena kami siap mendengarkan suara Tuhan. Amin. Baik, waktu saya mempersiapkan pelayanan ini, beberapa hari lalu saya tanya sama istri saya tuh diminta bicara tentang berbuah lebat di masa hitam pekat. Jadi saya tanyalah sama istri saya, kalau menurut kamu, saya ini udah berbuah belum? Saya tanya lagi sama istri saya kan. Nah saya deg-degan juga karena kalau istri saya bilang rasanya kamu belum berbuah gitu, saya mau telepon Bang Sagala, Bang saya nggak jadilah kalau gitu. Karena ini kalau istri saya di rumah saja bilang saya nggak berbuah, ya buat apa saya sampaikan apa yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini gitu. Tapi dengan suara yang lembut, istri saya itu jarang sekali memuji. Jadi memang dia kalau menyampaikan sesuatu yang seperti ini nggak akan out loud gitu ya. Jadi lalu dia bilang, menurut saya sih kamu berbuah gitu ya. Dan teman-teman waktu dia ngomong begitu, saya lihat wajahnya cantik sekali loh. Jadi saya menikmati gitu ya. Buat saya yang paling utama daripada saya berkoar-koar di luar, di sini ada 421 orang entry ngomong-ngomong tentang berbuah, tapi kalau di rumah saya nggak berbuah, buat apa gitu. Saya pernah dengar juga ada orang mengatakan sebelum kamu khotbah di hadapan ribuan orang, khotbah dulu di rumah. Apakah mereka mendengarkan atau tidak? Dan itu kemudian menjadi satu dasar buat saya untuk bicara soal berbuah.
Berbuah yang pertama, jangan besar-besar dulu lah, berbuah di rumah. Dan itu menjadi satu hal yang sangat istimewa yang saya mau nikmati. Oke, saya akan share screen saya. Oke. Mudah-mudahan ini screen-nya bagus kelihatan. Oke, saya gedekan dulu wajah saya. Jadi kalau teman-teman yang lihatnya pakai handphone, mungkin bisa lihat wajah saya langsung di tempat ini. Oh, di kebesaran. Baik. Teman-teman yang terkasih, kita akan segera membahas bagian ini, bagian yang menurut saya juga pelajaran yang sangat berharga buat saya. Mari kita buka bagian Alkitab yang diberikan kepada saya, yaitu Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kita bisa baca dari bagian sini. Saya hilangkan wajah saya dulu. Mari kita membaca bagian ini. Oke. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini saya yakin kita semua, apalagi kalau alumninya dari PMK, kita sudah banyak belajar. Dan yang paling sulit dari bagian ini bukan kemudian mengeksposisi ayatnya. Menurut saya yang paling sulit dari bagian ini adalah melakukannya. Karena itu kita akan fokus untuk beberapa bagian yang menurut saya sangat relevan dan sangat penting ya. Di situ saya kasih beberapa yang warna biru. Yang pertama di ayat yang kedua dikatakan dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nanti kita akan coba lihat ya bagaimana sih sebenarnya alumni supaya bisa lebih banyak berbuah dan dia dibersihkan oleh Tuhan. Lalu kemudian kita lihat bahwa ada satu kata yang juga sangat penting, yaitu tinggal, abiding. Jadi abiding atau tinggal ini menjadi satu prasyarat paling utama untuk berbuah. Jadi jangan ngomong berbuah kalau tidak abide. Jangan ngomong bearing fruit kalau kita tidak abiding in Him. Jadi itu menjadi sesuatu yang sangat penting, yang sangat relevan untuk kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Lalu kemudian dijelas di situ dikatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ini menjadi konsep yang sangat luar biasa ya. Bukan nggak berbuat apa-apa artinya seperti orang lumpuh tentunya, tapi tidak dapat menghasilkan buah, tidak menghasilkan buah yang kemudian jadi berkat buat banyak orang. Dan apalagi kalau lihat di bagiannya sampai terakhir, kita lihat di ayat yang 8 dikatakan di situ, inilah dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya pikir kalau kita membahas bagian ini ada bagusnya juga loh. Kita begin with an end. Saya paling suka tuh kalimat Stephen Covey waktu itu, dia bilang, begin with an end. So whatever you do, apapun yang mau kita lakukan, apapun yang mau kita perbuat, apapun yang mau kita perjuangkan, bagus sekali ketika kita mulainya dari akhir. Dan mulai dari akhir, kalau di ayat ini kita akan melihat bahwa
Di situ dikatakan, ini bukan akhir sekali tentunya ya, tapi di situ dikatakan adalah dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya pikir ini bagian yang mau kita bahas, dan kita akan coba lihat ini yang mau kita lihat. Teman-teman, akulah pokok anggur, dan saya akan mulai dari sini, dari ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi kalau bagian ini kita sama-sama setuju pasti bahwa this is the nature of Christian discipleship. Jadi pemuritan yang sebenarnya itu adalah ketika ketika dimuridkan Kristus adalah sebenarnya kalau kita menempel pada pokok anggur itu. Karena tadi dikatakan kalau nggak nempel kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya akan ajak kita membahas bagian ini adalah apa yang Tuhan inginkan dari kita, dan apa yang Tuhan buat bagi kita, dan yang terakhir apa yang Tuhan harapkan dari kita. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bagian yang kita sama-sama bawa pulang nanti untuk kita renungkan sama-sama, gitu ya. Saya kasih latar belakang anggur yang memang kelihatannya kayaknya mahal itu ya, anggurnya kelihatannya enak dan buahnya bagus gitu. Waktu ngobrol-ngobrol soal buah, istri saya juga bilang yang penting buahnya manis dan bisa dinikmati gitu. Buat apa kalau buahnya kemudian asam gitu, atau nggak enak dan nggak bisa dinikmati gitu. Itu mungkin satu diskusi juga sehingga gambarnya kita bikin gambar yang bagus gitu. Oke. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, menurut saya apa yang diinginkan Tuhan dan kita lihat di bagian ini adalah kalau kita berbuah, dan itu jadi tema kita kan, berbuah di masa yang hitam pekat gitu ya. Yang Tuhan inginkan kita berbuah. Ada 3 bagian yang saya ingin bagi. Jadi ketika kita bicara buah roh, nanti kita lihat, lalu dan itu pasti kita juga semua udah tahu, tapi kita nanti coba lihat elaborasinya lebih lanjut. Lalu kemudian kita lihat ada buah perilaku. Ya, ini dalam bahasa Inggrisnya Christian conduct. Jadi buah rohnya, Christian karakternya kita udah tahu. Tapi bagaimana itu kemudian mewujud laku jadi Christian conduct, itu menjadi kemudian hal yang penting. Dan yang terakhir yang juga tidak kalah penting adalah Christian converts. Jadi buah pertobatan. Nah kalau melihat bagian ini teman-teman sekalian, kita bisa aja kemudian lihat di bagian kiri ya, Mark Green saya ambil dari salah satu posting Instagram ini menawarkan sebuah gambaran yang jelas mengenai wujud dari buah. Nah dia bilang itu ada 6M, jadi dalam wujud to make a good work, model godly character, minister grave and love, mold culture. Nah ini yang mold culture itu menarik, nanti kalau kita bisa sempat punya waktu untuk membahasnya ya. Lalu mouthpiece for truth and justice, lalu messenger of the gospel. Jadi sebenarnya sih bisa dipakai yang 6 itu, tapi saya lebih suka pakai yang 3 yang simple, bahwa kita bicara soal Christian character, kita bicara soal Christian conduct, lalu kita bicara soal Christian convert. Jadi itu kira-kira outline yang mau kita bahas. Mari kita lihat satu-satu teman-teman sekalian. Saya yakin juga ini Galatia 5:22-23 kan tadi Bang Anton Simangunsong juga menyebut ini gitu ya, bahwa kita sudah tahu buah roh itu apa? Kasih, sukacita, bacanya pelan-pelan ini. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Waktu baca bagian ini, saya pikir kan ayat ini juga kemudian nggak ada hukum yang menentang hal-hal ini, mengatakan seperti begitu. Tapi bagaimana sebenarnya ini terwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya terus merenung-renungkan ini bahasa yang kita udah lama kenal ya, ini bahasa Alkitab banget gitu ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran gitu ya. Tapi apakah ini applicable dalam dunia sehari-hari? Apakah ini sesuatu yang memang bukan cuma indah dikatakan dan indah dihafalkan, tapi juga sesuatu yang memang bisa kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Nah, oleh karena itu saya coba kemarin ketika cari-cari satu bagian ya, saya lihat ini gitu ya. Saya lihat di tulisannya McKinsey menulis Leadership in a Crisis, Responding to the Coronavirus Outbreak and Future Challenges.
Nah, menariknya ketika McKinsey bikin ini, saya nggak tahu siapa yang bikin, siapa yang menulis, apakah dipengaruhi oleh Alkitab atau tidak, saya juga nggak tahu. Tapi ketika lihat bagian ini, saya coba lihat satu-satu ya. Ketika McKinsey bilang leadership itu, ya di dalam masa-masa krisis, kalau kita bilang leadership itu di masa hitam pekat itu, bagaimana kemudian leaders zaman sekarang itu, kita semua leaders ya teman-teman, leaders zaman sekarang itu responding to the coronavirus outbreak dan future challenges. Lalu saya coba lihat ya. Yang pertama dia bilang elevating leaders during a crisis. Jadi bagaimana kemudian membangun pemimpin-pemimpin di zaman krisis ini. Dan yang menarik di situ dia bilang the value of deliberate calm. Deliberate calm itu seperti ketenangan yang disengaja. Jadi orang yang bisa mengendalikan diri, tenang. And bounded optimism. Bounded optimism lebih ke arah optimisme yang memang realistis lah, kira-kira gitu. Yang nggak asal-asalan. Dan ketika melihat bagian ini ya, the value of deliberate calm and bounded optimism, nah coba kita bandingin gitu sama Galatia 5 yang tadi kita baca. Saya pikir ini adalah memang kualitas atau karakter yang dibutuhkan ketika kita mengalami krisis. Dan nggak menghadapi krisis apalagi gitu kan. Jadi menghadapi krisis kita butuh yang namanya calm. Dan kita kalau lihat bagian ini ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran yang mungkin lebih cocok dalam konteks ini. Wow, saya pikir memang ini adalah karakter yang kita butuhkan ketika kita menghadapi tantangan yang berat. Bahkan McKinsey bilang we have to elevate leaders itu dengan mengembangkan yang namanya the value of deliberate calm. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalau kita nggak punya ini, rasanya akan sangat-sangat sulit menghadapi krisis yang berat ini. Nanti kita akan sampai juga kepada pembahasan krisisnya ya, tapi saya melihat ini menjadi bagian yang sangat penting. Lalu kemudian making decisions amid uncertainty. Nah, gimana caranya nih bikin keputusan di tengah-tengah ketidakpastian? Ya kalau kita bilang making decisions amid uncertainty, di situ dikatakan pause to assess and anticipate dan act. Artinya berhenti dulu, analisa baik-baik, antisipasi baik-baik, baru kemudian bertindak. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ini juga kemudian menjadi sesuatu yang kalau kita hubungkan, yang mana nih kita mau coba ya. Saya mungkin ini lagi cocok-cocokkan gitu ya, cocokologi gitu ya. Tapi ini bukan sedang mencocok-cocokkan saja, tapi saya pikir betul ya, whenever we have to make decision gitu ya, ketika kita harus bikin keputusan, di situ dia bilang you have to pause, diam dulu, berhenti dulu untuk me-assess dan anticipate. Jadi ada dalam konteks ini kesabaran, ya, ada dalam konteks kesetiaannya di situ, ada dalam konteks kita perlu kemudian punya mindset dan pikiran yang lengkap untuk kemudian menata situasi gitu. Jadi ini kualitas yang sangat luar biasa. Kemarin dalam satu pelayanan saya juga bilang begini ya, kadang kita ini orang Kristen ini sering menggampangkan situasi gitu, sering menggampangkan masalah gitu. Gampangkan masalah. Kenapa? Gimana caranya menggampangkan masalah? Jadi kalau ada orang sharing punya masalah, lalu kemudian dia langsung bilang, ayo kita berdoa. Seolah-olah habis doa terus langsung selesai. Padahal dia juga belum mengerti benar sebenarnya masalah apa sih yang sedang dihadapi. Dalam satu training saya belajar satu hal tuh, dia bilang spend more time in finding the problems first. Dan ini sama nih, pause to assess and anticipate. Jadi ketika kita bicara soal berdoa, yes, kita harus berdoa. Tapi sebelum berdoa, tolong mengerti dulu masalahnya apa. Karena ini akan membuat kita berdoa dengan benar. Alkitab juga mencatat, kamu berdoa tapi kamu nggak dapat apa-apa, karena kamu salah berdoa. Seringkali saya pikir-pikir, kenapa kita salah berdoa? Karena kita nggak belajar benar untuk mengerti masalah. Nah kalau teman-teman, kalau kita lagi masa hitam pekat kayak begini, sebenarnya kita juga nggak langsung bilang, ya ini masalahnya memang hitam pekat, ayolah kita berdoa, ayo kita berbuah. Tapi yang mungkin paling penting di sini adalah you pause to assess and anticipate. Jadi pelan-pelan dulu, sabar-sabar. Kesabaran dalam konteks ini kemudian menjadi penting untuk kita belajar lebih lanjut, masalahnya apa sebenarnya. Supaya kita bisa tahu bagaimana kemudian bertindak, bahkan yang paling penting bagaimana kita berdoa.
Dan itu yang menjadi bagian yang saya lihat di dalam konteks ini. Lalu kemudian demonstrating empathy, deal with human tragedy as a priority. Jadi saya tadi setuju banget dengan yang disampaikan Bang Anton gitu, karena we deal with human nih, kita bicara sama manusianya. Ya, kalau dalam konteks kita berbuah itu adalah bagaimana kita bisa demonstrate our empathy. Nah, ini menjadi sangat sulit kalau saya nggak tahu ya teman-teman bergaulnya sama siapa gitu. Saya punya banyak teman orang-orang kaya, bahkan orang-orang terpandang, banyak orang-orang yang punya pangkat tinggi, bahkan orang-orang yang punya kuasa. Saya punya banyak kawan itu. Tapi yang saya bisa mengerti empati, tapi yang saya bisa mengerti yang namanya kasih, ketika saya bergaul sama mereka yang miskin, ketika saya bergaul sama mereka yang nggak punya apa-apa, ketika saya bergaul sama orang yang bisa tertawa hanya untuk isu-isu yang sangat simpel. Tapi kalau bicara dengan orang-orang yang tinggi-tinggi itu, pejabat-pejabat itu, orang-orang kaya itu, rasanya kita sulit mentertawakan sesuatu yang membahagiakan untuk hal-hal yang kecil. Dan empathy itu kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa, dan saya sangat menikmati kemudian bergaul dan berteman dekat dengan orang-orang yang miskin ini, yang nggak punya apa-apa, yang makan aja susah. Walaupun di titik-titik tertentu saya harus juga mengatakan, oke, it's enough gitu ya. Karena kalau enggak menjadi kebablasan terus-menerus. Jadi empathy kemudian menjadi satu hal yang penting. Jadi saya kembalikan lagi kepada buah roh yang kita baca. Yang terakhir bicara soal communicating effectively, dan ini yang disampaikan oleh McKinsey ya. Dan saya lihat ini lagi-lagi berhubungan dengan buah roh yang kita bicarakan, maintain transparency. Transparency itu bicara soal kejujuran. Transparency itu bicara soal penguasaan diri. Transparency juga bicara soal kesetiaan, your faithfulness, faithful to the truth, gitu ya. Jadi dan dalam konteks itulah kita perlu transparansi, kita perlu berkomunikasi dengan baik. Dan that is the way to deal with coronavirus, kata McKinsey, yang sebenarnya kalau saya lihat itu semua ada di dalam buah-buah roh. Lalu kemudian kalau buah roh itu sudah kita pahami, gitu, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua yang saya pikir adalah Christian conduct, buah perilaku. Ya, kita baca Kolose 1 ayat 10 sebelah kanan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan dan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya kalau baca bagian-bagian ini, saya terus bertanya, ketika kita bicara soal berbuah, ketika kita bicara soal apakah kita sudah berbuah, maka kemudian ukuran-ukuran ini menjadi gampang. Ya, sehingga hidupmu layak di hadapannya, di hadapan Allah, berkenan kepadanya dalam segala hal. Bagaimana mungkin kita bisa berkenan kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah dengan baik, kalau kita tidak bersekutu dengan Allah dengan baik, kalau kita tetap melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Dan kemudian di sini dibilang, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Wow, that is the thing yang saya sedang lagi gumuli. Saya yakin di sini ada 400 lebih orang, dan mayoritas kita mungkin ada di marketplace. Mayoritas kita ada di marketplace. Dan saya mau bilang teman-teman sekalian, your Christian conduct, perilaku ketika kita ada di dunia kerja kita, itu akan sangat-sangat menentukan dalam konteks buah yang sedang kita bicarakan ini. Dan di sini Paulus berkata, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Ada beberapa ayat yang mungkin bisa kita pakai juga di atas di sini ya. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Matius 5 ayat 16 ini menjadi ayat yang sehari-hari saya pegang. Kalau saya ada di kantor, saya berdoa sama Tuhan supaya setiap kali orang melihat saya, mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Memang mungkin kalau orang-orang non-Kristen ngelihat kita nggak langsung otomatis directly kata-katanya memuliakan Bapamu di sorga. Tapi menurut saya, anything kebaikan yang orang lihat dalam diri kita, itu menjadi sesuatu yang sangat istimewa.
Saya pernah mendapat satu surat dari seorang karyawan saya, seorang wanita, dia Muslim, pakai jilbab, gitu ya. Lalu kemudian dia pindah dari tempat saya ke tempat yang lain, ke departemen yang lain. Lalu dia bilang kepada saya, dia menulis surat ya, mengucapkan terima kasih karena sudah berada di departemen saya. Lalu kemudian dia pindah dan dia menyaksikan apa yang saya lakukan di dalam kepemimpinan di tempat saya. Dan suratnya itu sangat mengharukan buat saya karena dia bilang, you are my leader, you are my father, you are my friend, you are everything that takes to be a leader for me. Gitu ya. Jadi dia bilang seperti begitu dan saya kasih lihat ke keluarga saya pikir apakah ini yang disebut dengan memuliakan Bapamu yang di sorga? Kalau ini disebut memuliakan Bapamu yang di sorga, walaupun orang itu belum menjadi Kristen, walaupun orang itu belum terima Tuhan Yesus, tapi ketika mereka melihat satu kualitas yang baik, lalu mereka memuji Tuhan ya, dalam arti konteks mereka gitu ya, dan mereka melihat sesuatu kualitas yang baik. Dan saya jadi ingat lagu Let the beauty of Jesus be seen in me. Kalau kita nyanyikan lagu itu, Let the beauty of Jesus be seen in me, saya pikir mungkin itu menjadi penting ya, karena kalau kita mau Tuhan Yesus kelihatan dalam hidup kita, kan tentunya kita nggak bisa diam-diam. Kita harus berbuat sesuatu. Kita harus berbuat sesuatu sampai orang melihat there is a quality there. Ada sesuatu yang kemudian orang lihat, wah itu luar biasa. Saya nggak bilang saya udah istimewa, saya nggak bilang bahwa saya udah bagus, tapi saya pikir ini yang saya mau lakukan terus, supaya hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita ada di dunia kerja kita, have you done something good? Sehingga orang kemudian melihat, luar biasa ya orang ini melakukannya, orang lain nggak lakukan loh, tapi dia melakukan. Orang lain akan melarikan diri nih dari situasi-situasi seperti begini, tapi dia tetap mau menghadapi, dia tetap mau melakukan, dia tetap mau berkorban, dia tidak mementingkan apa kemudian dipuji oleh bosnya atau tidak. Dan itu ayat ini kemudian bisa profoundly speaking gitu ya. Jadi besar sekali ngomongnya bahwa supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Lalu 2 Korintus 9 ayat 13, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan ini, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena apa? Kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Saya pikir ketika kita melayani Tuhan, ketika kita ada di komunitas-komunitas Kristen pun, atau dimanapun kita berada, ini tetap menjadi satu kesaksian yang baik gitu. Orang melihat ketaatan. Satu kali ada orang bertanya kepada saya, Bang, apa nggak bosan di perkantas? Dia bilang begini ya, mungkin orangnya juga ada kali di sini, tapi mohon maaf nanti kalau saya kutip kalimatnya. Dia bilang begini, dulu waktu aku mahasiswa, aku suka undang abang jadi pembicara. Waktu itu terus aku lulus, sampai aku sekolah ke luar negeri, abang di perkantas. Saya pulang dari luar negeri, abang masih di perkantas juga. Ini dia ngobrol sama saya cuma 1 bulan yang lalu mungkin, atau 2 bulan yang lalu. Terus dia bilang, sekarang abang masih di perkantas ya? Dan saya bilang, ya saya sekarang ada di organ perkantas. Ya, tadinya saya di BPN dulu, sebelum BPN saya di BPC. Jadi mungkin pangkat saya di perkantas naik terus lah kira-kira gitu ya. tapi saya bilang sama dia bahwa sebenarnya ketika saya melayani di perkantas, bukan perkantas yang beruntung ada saya. Tapi saya yang beruntung punya perkantas. Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman punya kesempatan melayani di perkantas dalam bentuk apapun, saya mau bilang keuntungannya, ini bicara keuntungannya, itu lebih banyak sama kita daripada sama perkantas. Saya mau bilang, kemanapun saya pergi, saya dulu sering traveling. Sebelum COVID tentunya, saya traveling. Wherever I go, di seluruh Indonesia saya punya teman. Karena apa? Karena pasti ada alumni perkantas. Karena pasti ada pelayanan perkantas. Dan mereka kalau ketemu saya bilang, Bang Peter, mau saya umurnya udah 50 lebih, dia umurnya baru 20 tahun, dia akan tetap saya panggil saya Bang Peter. Dan orang-orang di kantor saya yang panggil saya Pak bingung karena ada anak kecil panggil saya Bang, gitu kan. Nah, itu cirinya perkantas ya. Itu luar biasa loh. Saya pikir saya mau bilang bahwa saya diberkati sekali
Sampai saat ini, saya diberkati sekali karena saya terlibat dalam pelayanan. Dan di dalam pelayanan saya ada orang-orang yang dekat dengan saya, yang menjadi penasehat spiritual saya, yang menjadi orang-orang yang kemudian menjadi partner saya ketika saya harus mengambil keputusan-keputusan yang penting. Dan kalau saya pikir, kalau orang melihat ini satu hal yang luar biasa. Dan saya mau ajak teman-teman untuk terlibat dalam pelayanan. Ada banyak sekarang, teman-teman, ini dalam konteks pandemi ini, ada banyak orang terlibat banyak persekutuan, ada orang banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan Bible study, tapi ada banyak orang yang tidak terlibat pelayanan apapun. Pelayanan ya, bukan Bible study, bukan persekutuan. Ada banyak orang persekutuan terus, ke gereja hari Minggu bisa 3-4 kali, dengerin dari seluruh dunia ada gitu ya, dari mana-mana gitu. Tapi dia nggak terlibat dalam pelayanan, nggak melakukan apa-apa. Dan saya pikir mungkin ini menjadi sebagian yang penting, menjadi sesuatu yang mengingatkan saya, I have to be involved in many things. Sekarang saya salah satu pelayanan adalah terlibat dengan pelayanan Papua Ministry. Wah, di sini ada Kak Junike, kemarin Kak Andriani itu juga salah satu anggota kita. Bang Eliunus juga ikut dalam Papua Ministry. Kita sama-sama melayani anak-anak Papua gitu ya. Dan itu kesempatan yang bukan saja buat kami berbuat buat mereka, bukan. Tapi lebih banyak kami menikmati Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan. Dan itu membuat kita bertumbuh gitu ya. Bertumbuh dalam kasih dan ketaatan. Dan dalam konteks ini kemurahan hati untuk berbagi segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Dan 1 Petrus 2 ayat 12 gitu, ini juga ayat yang sering dibahas. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya nggak tahu teman-teman kerjanya, lingkungannya seperti apa, tapi saya more than 90% non-Christian. Saya ketemu sehari-hari dengan mereka, saya ngobrolnya dengan mereka, saya rapat dengan mereka. Dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mudah-mudahan ini tidak menjadi suatu hal yang masalah. Dan orang-orang yang saya ketemui tiap hari ini adalah orang-orang yang nggak pernah ke gereja, orang-orang yang nggak pernah baca Alkitab, orang-orang yang nggak pernah dengar khotbah yang bagus, orang-orang yang nggak pernah baca buku-buku yang bagus. Yang mereka lihat dari orang Kristen dan yang mereka belajar dari Alkitab adalah dari orang-orang Kristen yang ada di sekeliling mereka. Coba bisa bayangin nggak kalau orang Kristen yang ada di tempat kerjamu, kelakuannya nggak bagus, kata-katanya nggak jujur, integritasnya dipertanyakan. Begitulah mereka mengenal Alkitab kita, yang mereka nggak pernah baca, tapi mereka bacanya dari bagaimana kita hidup. Makanya ketika kalimat berbuah lebat itu, ada banyak konteksnya dan dimensinya banyak. Dan kita bisa terapkan di dalam dunia kerja kita masing-masing. Saya di dunia kerja saya, where more than 90% itu non-Christian. Mereka belum pernah dengar Alkitab. Nah, salah satu cara yang paling efektif membuat mereka baca Alkitab adalah mempertunjukkan bagaimana kita ambil keputusan. Bagaimana mempertunjukkan bagaimana kita bicara. Bagaimana mempertunjukkan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Memperlakukan orang-orang yang lemah, mengangkat mereka yang lagi susah, membangun mereka supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin. Bukan cuma orang Kristen yang kita bangun, semua orang. Dan itu mereka akan lihat, sehingga orang-orang yang bukan Kristen pun akan melihat, you are my leader, you are my idols, gitu ya. You are everything, you are so good, you are my inspiration and everything, gitu. Ya, itu yang saya pelajari dalam pergumulan hidup saya ketika bicara soal berbuah. Dan yang ketiga adalah ketika kita bicara soal buah pertobatan. Dan ini mungkin saya ambil dua bagian. Yang pertama, kalau kita memang sudah bertobat, Matius 3 ayat 8 berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kan kita nggak bisa bilang, ya udah penting kita bertobat, surga udah jaminannya, hidup suka-sukalah gitu. Nggak bisa. Karena pertobatan yang sesungguhnya akan kelihatan dari buahnya. Oleh karena itu Matius 3 ayat 8 bilang, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Dan itu bisa kita tanya kepada diri kita sendiri. Bahkan ketika pertobatan kita, buah-buah kita kemudian menghasilkan buah yang lain. Di Roma 16 ayat 5, Paulus bilang, salam kepada Epenetus, saudara yang kekasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Wah, ini Epenetus ini punya title sendiri gitu. Buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus.
Saya pikir memang pertobatan itu menjadi satu hal yang penting ya, makanya saya juga ambil satu bagian yang saya kutip di atas ini dari David Wilkerson mengatakan kebanyakan orang Kristen tidak pernah mengaitkan sukacita dengan pertobatan. Kayaknya orang cukup kali ya, udah bisa melayani Tuhan, udah bisa ini lakukan ini dan itu gitu ya. Tapi kebanyakan orang Kristen tidak pernah mengaitkan sukacita dengan pertobatan. Tapi pertobatan sebenarnya adalah induk dari semua sukacita dalam Yesus. Tanpa itu tidak ada sukacita. Akan tetapi setiap orang yang berjalan dalam pertobatan akan dilimpahi dengan sukacita Tuhan. Itu yang dia sampaikan. Saya pikir ketika kita masuk dalam hidup yang berbuah, kita harus sampai kepada titik itu. Apa yang saya tadi sampaikan dalam konteks Christian conduct seperti ini, ujung-ujungnya juga sebenarnya dalam konteks pertobatan. Kita nggak melakukan segala sesuatu yang baik tanpa kemudian ada dalam pikiran kita. Semoga Tuhan memberkati dia. Semoga Tuhan bukakan akal dan pikirannya. Supaya Tuhan kasih kesempatan kepada mereka bertemu dengan Yesus. Dan pertobatan kemudian menjadi sesuatu yang penting. Lalu apa yang Tuhan buat? Dan ini menjadi sesuatu yang menarik ya buat saya ya di bagian yang pertama ini. Yohanes 15 ayat 1. Ini bagian awalnya malah dari yang kita baca tadi. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur sekali ketika membaca bagian bahwa Tuhan melakukan sesuatu untuk membersihkan kita supaya kita berbuah lebih banyak. Kalau Bang Anton di Singapura pasti tahu tuh. Dulu saya dapat cerita ini di Singapura. Saya bukan dalam konteks anggur, tapi dalam konteks durian. Siapa di Singapura nggak tahu durian Musang King? Nah, itu durian yang paling enak di dunia rasanya buat saya sih, gitu ya. Di Indonesia juga banyak durian enak. Tapi yang saya tahu ketika orang di Malaysia yang menanam durian Musang King ini, kalau mau dapat durian itu enak, berkualitas gitu ya, makanya kayak makan mentega yang luar biasa gitu ya, dan itu enak sekali. Dan mereka bilang bahwa di dalam satu dahan durian itu, satu batang dahannya itu tidak boleh ada banyak, mungkin cuma 2 atau 3 aja, sehingga kalau ada 5 durian atau 10 durian semua dipotong, tinggalin cuma 2 atau 3 gitu. Jadi apalagi kalau ada ranting-ranting yang bikin kemudian menjadi nggak sehat duriannya, dipotong, dibersihkan, supaya apa? Supaya bisa berbuah banyak. Dan ini bukan dalam konteks cuma kuantitas buah, tapi juga kualitasnya. Dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, sehingga ketika baca bagian ini, saya pikir benar yang dikatakan oleh Ibrani 12 ayat 11 ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tapi kemudian yang menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Teman-teman terkasih dalam Tuhan, ya 20 menit lagi. Bahwa ganjaran itu dikasih sama Tuhan, itu luar biasa tuh. Itu sesuatu yang memang kita perlu dalam hidup. Karena itulah yang membuat kita menjadi punya kualitas. Pada waktu diberikan dia kemudian tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Jadi kalau lihat ada ganjaran, ada duka cita. Tapi terus kemudian ada buah kebenaran, lalu kemudian yang keempat adalah damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Wow, itu menjadi hal yang luar biasa. Nah, saya mau share satu hal soal leadership in the dangerous. Leadership is dangerous. Ini saya baru baca satu buku. Dan menarik teman-teman sekalian, ketika kita bicara leader, saya ingat dulu ya, ketika kita di Jakarta pengen Ahok jadi gubernur, sebenarnya yang kita harapkan adalah Ahok akan beresin segala sesuatu, sehingga kita hidup di Jakarta lebih enak. Ketika kita berharap Jokowi jadi presiden, kita berharap Jokowi beresin segala sesuatu, supaya hidup kita lebih enak. Tapi dia bilang dalam konteks leadership yang benar adalah ketika kita memilih leader, ketika kita memilih pemimpin, kita akan berharap pemimpin itu do something about us. Jadi mereka kalau di dalam konteks ini kasih ganjaran. Mereka dalam konteks Yohanes 15 itu membersihkan. Maka leadership is dangerous when we select a leader. Tapi leader itu kemudian akan melakukan sesuatu yang membuat hidup kita jadi nggak enak sebenarnya. Karena kita harus berubah. Kita harus menjadi lebih baik. Kita harus ditekan lagi. Kita harus dikasih ganjaran supaya kita lebih baik. That is the true meaning of leadership sebenarnya.
Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan akan membersihkan kita. Dan kita akan menerima yang namanya ganjaran-ganjaran. Bukan kita kemudian percaya sama Tuhan, lalu Tuhan akan beresin semuanya buat kita. Saya kira itu salah. Kita tinggal duduk-duduk diam, santai saja, lalu Tuhan membereskan segala sesuatu dalam hidup kita. No. Yang Tuhan akan lakukan adalah membersihkan tadi. Maka ada ganjaran-ganjaran, ada pendidikan-pendidikan, ada situasi-situasi yang ditolong. Dan itu menjadi sesuatu hal yang saya kira sangat penting buat kita. Lalu yang ketiga, apa yang Tuhan harapkan? Yang Tuhan harapkan adalah tinggal dalam Tuhan. Abide in Him. This abiding is very important. Apa sih abiding? Apa sih yang namanya tinggal dalam Tuhan? Simpelnya sebenarnya adalah taat melakukan perintah Tuhan. Keeping God's commandment. Tapi kemudian apa sih yang dimaksud dengan taat melakukan perintahnya? As simple as mengasihi Allah dan sesama. To love God and to love your neighbors. Jadi teman-teman yang kasih dalam Tuhan, ini patokan paling utama. Ketika teman-teman ada di tempat kerja, ketika kita bertemu dengan orang-orang lain, maka yang kita lihat sekarang adalah bagaimana kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi nggak bisa satu, harus dua-duanya. Ketika kita mengasihi Allah dan kita mengasihi sesama. Ya, di pohon yang kita lihat di sebelah kiri ini, keep God's commandments, love God and love neighbors, itu adalah yang dinamakan dengan abide in God, tinggal di dalam Tuhan. Maka ketika kita tinggal dalam Tuhan, maka kita bear fruit, maka kita menghasilkan buah. Maka ketika kita menghasilkan buah, yang di akhirnya maka kita lihat kita memuliakan Allah. Oh, ini menjadi sangat luar biasa. Satu lagi saya mau ambil waktu sedikit lagi soal ini. Mungkin kita masuk ke situasi yang sulit yang kita hadapi saat ini. Berbuah di segala situasi. Nah, yang saya mau katakan teman-teman sekalian adalah ketika kita tadi udah bicara bahwa kita harus berbuah, maka kita bicara bahwa kalau sumbernya Allah, maka kita tidak akan pernah kehabisan resources. Kalau sumbernya Allah, kita akan tidak pernah kehabisan resources. Nah, saya mau memperkenalkan satu hal, dan ini hasil training saya aja sebenarnya. Entanglement. Dan ini penting nih, entanglement itu justru akan membawa kita kepada inovasi. Apa sih entanglement? Entanglement itu ada di belakang saya ini, gambar saya. Ini ruwet, situasi yang riwet. Jadi kalau bahasa Inggris yang lain itu naughtiness gitu ya. Ruwet sekali. Dan ketika itu saya belajar satu hal begini, ketika kita mau berbuah, ketika kita mau berinovasi, ketika kita mau menjadi orang yang kreatif, kita tidak minta supaya everything is simple, atau kita dengan mudahnya mensimplifikasi masalah. Orang Kristen kan suka gitu ya. Kalau ada orang tuh, aduh masalah saya berat banget, langsung nggak mau didengar, segala macam, langsung ayo kita doakan. Seolah-olah habis itu langsung selesai. Tunggu dulu, gitu. Kita perlu spend more time finding the problems. Kalau entanglement-nya atau problemnya sedemikian ruwet seperti begitu, apakah iya kita langsung udah nggak usah dipikirin lah, kita doakan saja? Saya kira itu bukan tipikal kita, gitu, alumni. Kita harus berpikir bahwa kemudian begitu banyaknya problem yang begitu entangle satu sama lain, begitu ruwet satu sama lain, kita bisa urai satu-satu. Dan di dalam uraian itulah kita mengalami kekuatan demi kekuatan dari Tuhan. Dan itu yang menjadi proses-proses yang menghasilkan buah yang banyak. Dan bagaimana caranya adalah sebenarnya yang poin ketiga, social infrastructure kemudian menjadi penting. Nah, gimana ini social infrastructure-nya? Kita butuh kawan, kita butuh persekutuan, kita butuh orang yang saling mendukung satu sama lain. Kita butuh orang-orang yang mau dengerin kita. Kita mau butuh orang-orang yang membuat kita menjadi kuat. Dan kita harus punya empathy. Kita pakai semua talenta yang kita punya untuk bisa menyesuaikan diri dengan segala kekuatan. Dan yang paling penting yang lain adalah just open your eyes, always lean on Him, and do your best better every day. Teman-teman yang terkasih, 2 slide lagi. Yang terakhir itu adalah buah yang memuliakan Bapa. Dan saya pikir ini kemudian menjadi penting. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang mau saya soroti adalah seperti yang dibilang oleh John Calvin. There is nothing which we ought to value more highly than that the name of God may be glorified by us. Biarlah
keinginan untuk terus-menerus memuliakan Allah. Itulah yang mendorong kita untuk berbuah. Kalau kita nggak punya keinginan, kalau kita tidak begin with an end, kalau kita tidak mulai dari akhirnya, bahwa Allah dimuliakan, kita nggak akan pernah mengambil satu langkah dan komitmen untuk berbuah. Ini teman-teman sekalian, di slide terakhir saya ini saya mau sampaikan satu hal. Tetapi kasih karunia Allah, ya, karena kasih karunia Allah adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita, kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Yang saya mau katakan, kalau Anda berbuah, kalau Anda sudah berhasil, kalau Anda sudah melakukan banyak hal, kalau Anda dikasih kesempatan melayani dan menjadi buah, memberikan buah yang menjadi berkat buat banyak orang, remember something, itu bukan karena kekuatan kita. Ada satu lagu yang sangat istimewa yang kami nyanyikan. To this I hope, my shepherd will defend me. Through the deepest valley he will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome. Yet not I, but through Christ in me. Teman-teman, izinkan saya share lagu yang kami satu keluarga nyanyikan. Judulnya Yet Not I, But Through Christ in Me. Yang lagu ini yang terus mengingatkan saya. Kalau saya capai sesuatu, kalau saya berhasil sesuatu, kalau saya bilang, saya lihat bahwa ada buah yang dihasilkan. Ada hal yang selalu mau mengingatkan saya. Itu bukan saya, tapi Tuhan. Mudah-mudahan lagunya bisa kita lihat dengan baik di sini. Mohon maaf. Sudah kelihatan gambarnya ya? Sudah, Pak. But through Christ in me. Keren. Puji Tuhan. Mantap. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Selamat berbuah, pasti Tuhan akan tolong kita jadi orang-orang yang memberi buah. No matter what, mau hitam pekat, mau hitamnya nanti sudah jadi seperti apapun. Ke depan kita butuh alumni-alumni yang berbuah lebat dalam segala situasi. Kiranya Tuhan menolong kita. Saya mohon dengan hormat Bang Segala untuk menutup. Tapi satu hal sebelum Bang, saya agak lupa tadi. Saya udah minta izin sama panitia. Nanti saya minta Abang untuk menutup. Tapi sebelum itu saya mau minta waktu dari panitia 2 menit saja. 2 menit saja. Teman-teman, ruang chatnya dibuka. Tolong masing-masing tolong saya. Ini kalau teman-teman merasa diberkati, kalau teman-teman merasa ada yang belajar sesuatu, just tuliskan 1, 2, atau 3 kalimat, mau 10 kalimat juga boleh di chat room, supaya apa yang teman-teman dapat dalam sesi ini bisa juga jadi berkat buat yang lain. Dan ini mungkin nggak bisa dilakukan kalau kita nggak online. Ini yang bisa dilakukan waktu online adalah share apa saja yang Anda dapat dari firman Tuhan, dari sharing, dari apapun yang kita bahas pada pagi hari ini. Tolong share dalam 1-2 menit supaya bisa jadi berkat buat yang lain. Dan ini yang menjadi doa kita bersama. Kalau firman Tuhan boleh memberkati kita dan itu boleh juga menjadi berkat buat teman-teman yang lain.